Good morning all, selamat pagi semuanya, dan apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan siap untuk belajar. Di video pembelajaran ini, kita akan mempelajari dari tema 1, subtema 2. Dan Ibu akan mengajarkan dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, materi dari tema 1, subtema 2 sudah Ibu selesaikan dalam bentuk PowerPoint. Oke. Jadi sebelum Ibu mengajarkan materinya, Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik ya, supaya kalian bisa memahami setiap materi yang Ibu ajarkan kepada kalian ya. Oke. Ibu akan share PowerPoint-nya kepada kalian ya. Oke. Jadi, yang seperti Ibu katakan tadi, jadi materi-materi dari tema 1 subtema 2 sudah Ibu selesaikan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi ini kan ada panah-panah ya. Nah, jadi setiap panah yang bergerak ini ya, itu kalian perhatikan ya. Ya, karena ya kita anggap aja ya ini PowerPoint-nya ini papan tulis, whiteboard ya, whiteboard. Baru panah-panahnya ini adalah spidolnya. Oke? Oke ya. Oke. Ibu mulai ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran 1. Oke. Di sini ada gambar anak-anak sedang bermain. Oke. Jadi sesuai dengan subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Jadi di sini ada anak-anak yang sedang bermain. Jadi ada berbagai jenis permainan yang sedang mereka mainkan kepada teman-temannya. Jadi ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain layang-layangan, ada yang bermain kelereng, dan masih banyak lagi. Oke, di bawah gambar ini ada teks ya, teks. Jadi teksnya ini akan dibacakan ya. Oke, jadi panah yang tadi, yang Ibu katakan tadi, itu diikutkan ya. Jadi itu dianggaplah spidolnya ya. Oke. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Oke, di sini ya pada gambar ini ya si Udin dan teman-temannya itu sedang bermain. Jadi mereka ini bermain ya dengan sikap hidup rukun, ya kan? Oke, kita lanjut dengan berikutnya, kita lanjut yang berikutnya ya. Oke. Oke. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Oke. Jadi di sini ada gambar ya, ya. Oke, sebelum kita melihat atau memperhatikan gambarnya, kita hitung dulu ya, ada berapa gambar ya. Oke, kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 gambar. Jadi dari pertanyaan yang tadi, yang Ibu bacakan tadi, jadi kita itu harus melihat dan memperhatikan gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun, ya kan? Nah, kalau misalkan ada dari gambar tersebut yang menunjukkan sikap hidup rukun, kita berilah tanda centang ya. Oke, jadi dari gambar ini sebelumnya Ibu telah memberikan centangnya, ya kan? Oke, telah Ibu berikan centangnya langsung ya. Nah, jadi setelah Ibu berikan centangnya, nanti Ibu jelaskan kepada kalian ya, kenapa gambar pertama diberikan centang, gambar yang ketiga diberikan centang. Nah, oke, makanya diperhatikan ya, disimak ya. Oke. Di gambar pertama ya, ini ada anak-anak ya, ada anak-anak yang sedang bermain kelereng. Oke, sedang bermain kelereng. Coba dulu diperhatikan, ada tidak dari gambar pertama ini anak-anak tersebut yang rebutan mainan, ya kan? Ada yang bertengkar sama temannya, ada tidak? Tidak ada ya. Mereka bermainnya dengan baik ya. Berarti mereka ini bermain dengan sikap hidup rukun. Jadi telah ibu ini ya berikan centang ya. Oke, jadi gambar pertama adalah anak yang bermain dengan sikap hidup rukun.
Oke, kita perhatikan di gambar yang kedua. Oke, di sini ada anak-anak yang bermain sepak bola, tetapi ada anak yang sedang bertengkar, ya kan? Di sini yang bermain bola, ini anak-anaknya sedang bermain bola. Tapi yang di sebelah yang bermain bola ini ada yang bertengkar, ya kan? Oke, di gambar kedua ini menunjukkan sikap hidup rukun tidak? Tidak ya. Oke, jadi tidak diberikan centang ya, karena merekanya bermainnya tidak menunjukkan sikap hidup rukun karena ada yang bertengkar, ya kan? Oke, kita lanjut di gambar yang ketiga. Nah, di sini ada anak-anak sedang bermain ayunan, ya kan? Oke, dari gambar yang ketiga ini mereka bermainnya itu dengan sikap hidup rukun karena mereka tidak ada bertengkar, tidak ada rebutan mainan, ya kan? Mereka bermainnya dengan sikap hidup rukun. Jadi ibu telah memberikan centang. Oke, berarti gambar ketiga itu mereka bermainnya menunjukkan sikap hidup rukun. Oke, di gambar yang keempat. Oke, di sini ada seorang teman yang mentertawakan temannya yang sedang jatuh, ya kan? Oke, dari gambar yang keempat ini menunjukkan sikap hidup rukun tidak? Tidak ya, karena apa? Temannya jatuh malah ditertawai, ya kan? Seharusnya kan kalau temannya jatuh dibantu ya, ditolong ya, tapi ini malah ditertawai, berarti tidak menunjukkan sikap hidup rukun. Oke, di gambar berikutnya yang terakhir, ini ya mereka sedang merebutkan ayunan gitu. Ayunannya diperebutkan gitu, merebut ya. Jadi mereka jadinya kayak bertengkar gitu ya. Jadi karena merebutkan apanya ayunannya ya. Jadi sehingga mereka ini tidak menunjukkan sikap hidup rukun. Oke, dari kelima gambar ini yang menunjukkan sikap hidup rukun di tempat bermain adalah gambar yang pertama dan yang ketiga. Oke, kita baca teks yang di bawah ya. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Oke, kita lanjutkan. Oke, bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Jadi di sini ada teks percakapan. Percakapan antara Udin dan Edo. Oke, Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Oke. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Jadi dari teks yang Ibu bacakan tadi ya, percakapan Edo dan Udin ya, itu ada kalimat ajakan, ya kan? Jadi sebelum kita menentukan yang mana kalimat ajakan dari teks tersebut, oke, kita harus mengetahui dulu apa kalimat ajakan itu, kan? Apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Oke, di sini sudah ada ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Oke, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jadi dari kalimat ajakan itu ya, itu biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Jadi setiap kalimat ajakan itu harus ada tanda serunya, dia diakhiri ya, diakhiri tanda seru. Jadi lambang tanda seru itu seperti ini ya. Oke, diperhatikan ya panahnya ya. Oke. Oke, nah inilah tadi teks percakapan antara Udin dan Edo. Nah, jadi di sini kan ada yang digarisbawahi ya. Jadi di sini Ibu telah memberi garis berwarna orange ya, garis apa? Jadi dari setiap kalimat Ibu. Jadi dari setiap kalimat ini Ibu telah menggarisbawahi kalimat ini dengan menggunakan yang merupakan kalimat ajakan ya. Oke, kita lihat dari percakapan si Udin ke Edo ya. Do,
ayo kita bermain kelereng di lapangan. Oke, di sini kan Ibu telah memberikan garisnya berwarna orange ya. Nah, tadi kan sudah Ibu katakan garis yang berwarna orange ini, yang di garis bawah ini, itu merupakan kalimat ajakan. Kenapa kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan? Karena di sini pada saat Udin mengajak si Edo, ya kan? Nah, di sini kan ada kata ayo, ya kan? Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berarti kan kalimat ini merupakan kalimat ajakan, ya kan? Karena kan kalimat ajakan itu biasanya itu digunakan kata ayo dan mari. Nah, di sini kan ada kata ayonya kan, berarti ini merupakan kalimat ajakan ya. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Jadi ayo kita bermain kelereng di lapangan adalah kalimat ajakan. Oke. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ada kata ayo lagi nih. Berarti kalimat ini merupakan kalimat ajakan. Makanya Ibu berikan garis bawah yang berwarna orange. Oke. Di berikutnya ini, Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Oh, kenapa di sini tidak ada garis orange-nya ya? Kenapa ya? Karena apa? Di sini tidak ada kata ayo ataupun mari. Tidak ada kata ajakan ya. Jadi kalimat ini tidak merupakan kalimat ajakan. Oke, selanjutnya. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Dan sepedaku bocor. Oke, dari kalimat ini ada tidak yang merupakan kalimat ajakan? Tidak ada ya, karena tidak ada kata ayo ataupun mari. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Jadi di sini ada kata ayo lagi. Ya kan? Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Berarti ini dari kata ayo sampai sepedaku, ayo aku bonceng naik sepedaku. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Jadi itu merupakan kalimat ajakan karena ada kata ayo, ya kan? Oke. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Oke, jadi Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Jadi Udin dan Edo ini bermain dengan sikap hidup rukun. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Oke, jadi kita disuruh untuk mengurutkan gambar-gambar ini. Setelah diurutkan itu akan menjadi sebuah cerita. Oke, sebelum kita mengurutkan gambarnya, kita hitung dulu ada berapa gambar sih yang ada di sini ya kan? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 gambar. Oke. Setelah itu bisalah kita urutkannya. Oke. Katanya tadi ya di pertanyaannya itu urutkan gambar. Oke, berarti terus kita mengurutkannya. Oke, di gambar nomor 1. Oke, kita baca dulu teksnya. Ada teksnya nih. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Oke, jadi dari kalimat dari gambar 1 ini, oke, berarti gambar 1 ini tidak menunjukkan urutan pertama ya. Karena apa? Karena ada kata setelah bermain, berarti kan dari kalimatnya itu kan berarti sudah siap bermain ya, gitu. Berarti kan di gambar pertama ini itu bukan urutan pertama ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Oke, di gambar kedua ini mereka bermain kelereng. Oke, berarti di gambar kedua ini bukan urutan pertama ya, nggak mungkin kan? Baru mereka langsung bermain kelereng ya. Oke, berarti di gambar kedua ini bukan urutan pertamanya ya. Oke, kita lihat di urutan ketiga. Oke, kita lihat di gambar yang ketiga ya. Oke, di gambar yang ketiga. Oke, di sini ada 2 teks ya, ada 2 teks. Oke, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Jadi ada teksnya ya. Oke, di gambar yang ketiga itu ada Made ya yang mengajak si Udin bermain kelereng. Oke. Oke, di sini Ibu telah membuat panah-panahnya ya. Ini panah ya. Jadi
di panah ini ada nomornya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Ada angkanya ya, ada angka 1, 2, dan 3. Jadi di sini Ibu telah mengurutkan gambar dari ketiga gambar tersebut, ya kan? Oke. Nah, jadi di urutan pertama ya, di urutan pertama itu adalah di gambar ketiga, ya kan? Jadi gambar ketiga inilah urutan pertamanya ini, makanya Ibu bikin angka 1 di sini, ya kan? Berarti di gambar ketiga ini urutan pertamanya. Oke, kita baca ya teksnya ya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Oke, Ibu ulangin lagi ya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian temannya menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Oke, berarti gambar ketiga ini adalah urutan pertamanya. Oke, setelah mereka sudah menyediakan kelerengnya, barulah mereka sudah bisa bermain kelerengnya, ya kan? Berarti di gambar kedua ini, inilah dia urutan kedua. Di sini Ibu telah membuat angka 2-nya ya, berarti gambar kedua adalah urutan kedua. Oke, di gambar yang ketiga, oke ini ada teksnya. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi di sini Made, Udin dan temannya mereka sudah selesai bermain kelereng, ya kan? Sudah selesai ya, makanya ada setelah bermain ya. Jadi mereka ini sudah selesai. Jadi setelah si Made dan si Udin dan temannya bermain kelereng, jadi mereka itu merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Oke, berarti urutan yang ketiga adalah ditunjukkan di gambar nomor 1, ya kan, gambar pertama. Jadi gambar pertama inilah urutan ketiga. Oke. Jadi setelah ditentukan ya mana urutannya, oke. Tadi oke, bisalah kita bacakan ya untuk menjadi sebuah bentuk cerita ya. Oke. Tadi ini pertamanya, pertama, kedua, ketiga. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Oke, ini mereka bermain ya. Oke. Yang urutan terakhirnya ya. Oke. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Oke, jadi setelah kita urutkan gambarnya, berarti gambar tersebut sudah menjadi sebuah cerita. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Oke, diulangin lagi ya. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Oke, jadi ini ada gambarnya. Ini kan ada panahnya menunjukkan inilah gambarnya. Nah, jadi si Udin dan teman-temannya itu ya sedang bermain, ya kan? Sedang bermain ya. Jadi ini bermain layang-layang ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Jadi Sudin dan temannya bermain layang-layang. Oke. Nah, perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, jadi ya, yang tadi si Udin dan temannya yang sedang bermain layang-layangan itu, jadi di situ ada beberapa gerakan, ya kan, gerakan-gerakan, ya kan. Nah, jadi di sini perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, jadi Udin dan temannya pada saat bermain layang-layang itu adalah gerakan-gerakan yang telah, oke, adalah gerakan-gerakan pada saat mereka bermain layang-layang. Oke, nih, menirukan gerak bermain, menirukan gerak bermain. Jadi di sini ada panahnya ya, ada panah pertama, kedua dan ketiga. Oke, di panah yang pertama ya, ini ada gambarnya ya. Oke, gerakan tangan. Gerakan tangan, ini gerakan tangannya ya. Jadi pada saat Udin dan teman-teman yang tadi bermain layang-layang, tadi kan ada gambarnya tadi kan? Oke. Jadi pada saat bermain layang, jadi di situ ada gerakan tangan ya kan? Nah, jadi pada saat bermain layang-layang itu pasti ada gerakan tangannya, ya kan? Pada saat mengarahkan benangnya kan untuk layang-layangnya supaya terbangnya lebih tinggi, ya kan? Nah, jadi yang bergerak di situ adalah tangan untuk mengatur arah dari benang layang-layangnya supaya bisa terbang tinggi, ya kan? Oke. Di panah yang kedua, ya, oke. Di panah yang kedua ini ada gerakan kaki. Nah, pada saat bermain layang-layang pasti kakinya bergerak kan? Nah, pasti bergerak lah kan gitu. Nah, gerakan kaki. Misalnya ini Udin, ya kan? Udin dan teman-temannya main layang-layang. Pasti kakinya bergerak kan? Biar bisa berpindah-pindah tempat kan gitu. Mencari arahnya kan? Nah, pasti kakinya harus bergerak.
nggak berdiam di satu tempat itu aja kan, pasti dia bergerak biar bisa berpindah ke tempat yang lain. Oke, di gambar yang ketiga ini ada gerakan kepala ya. Udin dan teman-temannya pada saat bermain layang-layang pasti kepalanya itu bergerak ya, nggak mungkin tegang gitu ya, tegang gini, pasti bergerak kepalanya ya. Misalnya pada saat kepalanya bergerak itu ya pasti pada saat layang-layangnya sudah terbang tinggi ya kan, pasti kepalanya Udin lihatnya ke arah mana? Ke arah bawah atau atas? Pasti ke atas ya, karena kan layang-layangnya udah terbang tinggi ya. Biar bisa nanti dilihat layang-layangnya udah seberapa tinggi layang-layangnya Udin sudah ini kan, sudah terbang, kayak gitu. Oke, jadi dari gerak bermain itu ada gerak tangan, ya kan, gerak kaki dan gerak kepala. Gerakan tangan, gerakan ya. Jadi untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ini sudah selesai ya. Jadi terima kasih kepada siswa-siswi Ibu yang telah mengikuti pembelajarannya ya. Tapi Ibu tetap berharap semoga kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik dan memahami setiap materi yang Ibu ajarkan kepada kalian. Oke? Oke. Oke ya. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajaran untuk hari ini. Oke. Ibu berpesan kepada siswa-siswi Ibu, ya tetap semangat belajarnya ya nak, walaupun kita belajarnya secara daring ataupun luring ya, tetap semangat ya, oke? Tetap belajar, ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian, diselesaikan ya. Jadi pesan Ibu, pokoknya tetap semangat ya, semangat, semangat, kita semuanya harus semangat. Dan yang paling penting ya, tetap selalu berdoa kepada Tuhan dan menjaga kesehatannya masing-masing ya. Oke? Oke. Sampai di sini dulu ya. Oke, see you all. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa siswa-siswi Ibu. Semangat ya. Sampai jumpa.